Oke, Pak Abdul Rahman Jabumona, calon Bupati Kepulauan Aru ya. Ya. Eh, Hari ini kita coba bersama dengan Detik Indonesia karena Bapak sudah terdengar di masyarakat itu sebagai calon Bupati di Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Ya. Gimana nih kesiapan Bapak dalam pencalonan? Ya, jadi terima kasih. Jadi persiapan saya sekarang untuk persiapan pencalonan yaitu pendekatan partai politik sesuai dengan regulasi KPU. Tinggal masih menunggu beberapa rekomendasi lagi untuk persyaratan sebagai kandidat calon bupati. Pendaftarannya di tanggal 28 Agustus. Dengan itu jadi ya insya Allah lah kalau memang tidak ada halangan ya kita sudah bisa partisipasi di dalam rangka pilkada di Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana visi dan misi juga kami sudah siapkan, pasangan juga sudah ada. Cuma memang sementara saat ini saya masih ini dengan rekomendasi dulu menyangkut dengan partai-partai politik. Kalau untuk perkembangan selanjutnya ya kita tunggu dalam pertengahan atau sampai dengan akhir bulan Juni ini apakah rekomendasi sudah siap, berarti kami sudah siap. Kalau untuk visi dan misi yaitu mewujudkan Kabupaten Kepulauan Aru yang mewujudkan Kabupaten Kepulauan Aru menjadi kabupaten maritim yang aman, sejahtera dan bermartabat. Kenapa visi misi kami? Karena kita daerah kepulauan. Tujuan daripada saya kenapa harus kembali ke Kabupaten Kepulauan Aru walaupun memang domisilinya di Papua, kondisi saat ini membuat saya harus terpanggil sebagai anak daerah yang mempunyai basic pengalaman di luar ini untuk coba kita membangun masyarakat Aru yang bisa sejahtera itu seperti apa. Artinya sampai dengan saat ini kan masyarakat di Aru ber-KTP 80% adalah nelayan, tapi kondisi kehidupan sampai dengan saat ini masih sangat memprihatinkan. Dari data statistik Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku adalah daerah yang termiskin nomor 1 di Provinsi Maluku. Sehingga inilah motivasi saya untuk bagaimana, kenapa sih bisa termiskin? Sementara kita sangat terkaya dari sisi lautnya, itu kita sangat kaya. Sisi darat pun juga kita punya hasil itu. Cuma cara tata kelola pemerintahannya, manajemen pemerintahannya yang belum bisa memperdayakan masyarakat secara baik dalam sisi ekonomi, karena masyarakat di sana punya uang dalam bentuk apa? Dalam bentuk hasil. Hasilnya apa? Ada taripang, ada rumput laut, ada ini, tapi kok miskin? Nah, karena tata kelola pemerintahnya yang belum bisa memanfaatkan kondisi alam yang ada untuk bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Karena kalau memang kita bicara kepulauan, maka kita bicara 3 hal. Pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri, budidaya dan industri. Ini yang harus kita dorong. Kenapa harus kita dorong? Karena masyarakat dari semua 117 desa itu semua punya kekayaan ada. Tapi potensi-potensi ini belum yang dikelola secara baik oleh tata kelola pemerintahan. Sehingga inilah membuat saya terpanggil untuk maju. Coba bagaimana kita membangun ekonomi masyarakat lebih dahulu, membangun jiwanya dulu, baru kita bangun badannya. Supaya masyarakat ini bisa punya kehidupan. Oke, Pak Abdurrahman, memang kami mendengar Bapak ini track recordnya berkarirnya itu di Papua, tetapi terus mengabdi di daerah itu selalu terdengar, sehingga hari ini niat Bapak kembali untuk mengabdi. Nah, ini ada giat-giat seperti apa yang membuat Bapak harus maju selain keterpanggilan tadi? Ya. Yang pertama, saya selaku anak daerah di Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, yang kedua, basic yang kami dapat di luar daripada selama kita menimba ilmu itu, 2009-2014 saya anggota DPR di Kota Sorong. 2005 saya calon wakil bupati di Raja Ampat. 2010 saya calon wakil bupati di Kabupaten Kepulauan Aru. Waktu itu kita lawan incumbent, tapi posisinya kita kalah di MK. Nah, hal-hal ini yang mendorong saya sebagai anak daerah untuk kembali mengabdi.
setelah kita sudah menimba ilmu dan kita punya pengalaman dengan berbagai basic, nah, sehingga sudah sewajarnya kita kembali ke daerah untuk coba melihat daerah dengan kondisi seperti saat ini sangat memprihatinkan. Nah, inilah yang terpanggil saya untuk kembali membawa ilmu-ilmu yang kita timba selama ini di luar Kabupaten Kepulauan Aru, untuk bagaimana kita kembali bisa mensejahterakan masyarakat lewat berbagai terpaan dengan berbagai pengalaman, berbagai ilmu yang kita dapatkan. Inilah kita bisa berbuat lebih baik pada masyarakat, karena basic masyarakat di sana kasihan. Nelayan ini kan cuma kehidupan berarti laut dan darat. Darat pun tidak sepenuhnya, lebih banyak di laut. Nah, di laut ini kita kaya tapi kok masih miskin. Nah, inilah yang terpanggil untuk saya ini. Yang kedua, ya nawaitu saya adalah jadi pejabat cuma dua hal, surga atau neraka. Nah, dalam posisi usia yang semakin usur ini, ya kita sudah lebih banyak mengajak masyarakat untuk mari kita mensyukuri bahwa nikmat Tuhan ini perlu kita kembangkan, dan kita lebih banyak investasi diri untuk persiapan di akhirat lah lebih. Kalau dunia ya sudahlah, kalau untuk kita, sehingga betul-betul kita punya fokus adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Oke. 80% pekerja di Kepulauan Aru itu 80%, ya. Berarti ini menjadi nanti visi unggulan di sana. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi keunggulan dari perikanan dan kelautan nanti? Ya, jadi kalau di sana 3 unsur kita perdayakan masyarakat untuk dorong ekonomi yang ada, budidaya, peningkatan ekonomi tradisional, budidaya dan industri. Kenapa? Karena kalau memang budidaya kita bisa lakukan bisnis dengan masyarakat, bahwa budidaya ini adalah sumber pendapatan mereka yang terbanyak, maka kita dorong budidayanya. Tapi juga peningkatan ekonomi yang ada, apa yang ada sementara dihasilkan, itu yang harus dikelola oleh pemerintah untuk mereka punya uang, supaya merubah pola hidup dari yang tadi tidak punya bisa menjadi punya. Setelah itu baru kita lakukan budidaya. Budidaya ini adalah masyarakat kita perdayakan untuk memperdayakan alam yang ada di sekitar, tidak mengurangi hal-hal pendapatan lainnya. Nah, industri, kenapa industri? Setelah semua sudah ini, industri kita butuh karena dengan industrinya bawa tenaga kerja, kebutuhan pokok daripada kebutuhan industri kita bisa ciptakan di sana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, terakhir Pak Abdurrahman, mungkin apa harapan terakhirnya sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan ke Bapak ini? Iya, saya berharap bahwa ketika Allah ridho dan meridhoi saya untuk maju sebagai calon bupati, saya berharap bahwa bersama-sama dengan masyarakat marilah kita membangun Aru yang sejahtera, bermartabat, aman dan damai untuk kesejahteraan kita, dan merubah pola-pola hidup yang tadinya kita dikategorikan miskin menurut statistik. Maka dengan adanya kehadiran saya, ya kita bersama-sama merubah pola itu menjadi pola pendapatan yang betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, baik, terima kasih Pak Abdurrahman Baik. bersama dengan Detik Indonesia. Ya, baik, terima kasih.